besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Nama saya adalah Jono, berumur 20 tahun dan tinggal di Sumedang. Saya ingin membagikan pengalaman yang merubah hidupku dari Jono menjadi Kela, memiliki tubuh yang kecil untuk seukuran badan pria. Dengan tinggi 157 cm dan berat 46 kg, sejak kecil saya selalu dikucilkan oleh teman-teman karena ukuran tubuhku. Saya sangat membenci dan berharap suatu saat akan dapat bertumbuh besar seperti lainnya. Tetapi semua berubah ketika umur 15 tahun saya mulai mengenal dengan yang namanya pakaian dalam wanita. Mulai dari itu, saya menyukai berbagai macam pakaian wanita yang terlihat cantik. Hal itu membuat saya menjadi seorang crossdresser. Saya menjadi suka berpenampilan, cantik, merias wajah dan bahkan dengan sengaja memanjangkan rambut hingga sebahu hanya untuk terlihat seperti seorang wanita agar terlihat sempurna. Sebagai seorang wanita di hadapan umum, saya mengoleksi beberapa pakaian wanita dan belajar banyak cara menggunakan alat-alat makeup. Orang tuaku meninggal ketika saya berusia 17 tahun. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil dan sejak itu kehidupanku mulai bergantung pada uang asuransi yang diwariskan oleh kedua orang tuaku. Kebetulan orang tuaku meninggal tepat setelah saya menyelesaikan pendidikan SMA. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menjual semua aset yang ditinggal kedua orang tuaku lalu pindah ke sebuah apartemen kecil untuk ku tempati sendiri. Semenjak tinggal sendiri, 90% isi lemariku telah dipenuhi oleh pakaian wanita. Sehari-hari hidupku berubah, seolah-olah saya adalah seorang wanita, menggunakan pakaian wanita dan berdandan layaknya seorang wanita adalah hal biasa dalam keseharianku. Sebulan saya hidup sendirian di dalam apartemen dan rasa dukaku yang ditinggalkan oleh orang tuaku telah mereda. Saya baru mulai berani keluar dari kamarku. Selama sebulan, hidupku benar-benar tidak terurus, bahkan saya harus mengandalkan aplikasi ojek online untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari, dari urusan baju wanita dan makeup, untuk melampiaskan kesedihanku. Ditinggalkan orang tua, aplikasi toko online menjadi andalanku. Seminggu sudah berlalu tanpa terasa, sejak saya mulai memberanikan diri lagi pergi keluar dari apartemen. Di saat itu saya bertemu dengan Rosa yang merupakan tetanggaku. Di apartemen, Rosa sangat cantik dan menawan, berumur 24 tahun, dengan tinggi 167 cm, berambut panjang lurus, tubuh yang langsing. Penampilannya membuat naluri, laki-laki muncul, lelaki mana tidak, terpesona kecantikan yang dimiliki oleh Rosa. Pasti banyak pria yang rela bertekuk lutut hanya untuk mendapatkan cintanya. Saya bahkan berpikir untuk berhenti cross-dressing jika hal itu dapat membuatku mendapatkan cintanya. Tapi sayangnya saya menyadari jika pria sepertiku bukanlah pria yang diinginkan oleh Vivi. Rosa bekerja sebagai model SPG dari perusahaan mobil asal Jepang. Dia mendapatkan bayaran yang fantastis setiap kali tampil di sebuah acara otomotif. Saya mulai menjalin pertemanan dengannya dan kami mulai cepat akrab sebagai seorang teman karena memiliki kesamaan tinggal sendirian di dalam apartemen. Rosa tinggal jauh dari orang tuanya yang tinggal di Nusa Tenggara Timur. Setahun telah berlalu tanpa terasa. Kini umurku menginjak 18 tahun. Hubungan pertemananku dengannya semakin dekat. Rosa bahkan menitipanku kunci apartemennya untuk menjaga anjing peliharaannya yang bernama Laki karena Rosa ditugaskan untuk mengisi acara di Bandung yang berlangsung selama 3 hari. Permintaannya kuterima dengan senang hati. Jadi ketika Rosa sedang pergi
Saya menyempatkan untuk masuk ke apartemennya untuk memberi makan dan mengurus Laki. Pada hari kedua dalam tugasku untuk mengurus Laki, tak tahu kenapa saya menjadi penasaran dengan isi lemari. Di kamarnya, pandanganku terpaku melihat lemarinya yang besar. Rasa penasaran menghantui pikiranku untuk segera membuka isi lemarinya. Tanpa pikir panjang, saya membuka lemarinya dan betapa terkejutnya diriku melihat isi lemarinya yang dipenuhi dengan banyak baju, dress, dari segala bentuk, model dan warna. Saya begitu terpesona melihat isi lemarinya. Betapa indahnya pemandangan di depan mataku, ukuran tubuhku, sesuai dengan postur tubuhku, menggunakan pakaian yang dimiliki oleh Rosa. Sejak kejadian itu, saya tahu jika perbuatanku itu salah. Tapi setiap kali Rosa ada acara di luar kota, saya selalu memasuki kamarnya dan membuka lemarinya. Satu persatu pakaian itu kupakai dan nyaman pada tubuhku yang kecil ini. Pertama kalinya saya sangat bersyukur memiliki tubuh yang kecil. Saya tidak berhenti memikirkan isi lemari Rosa dan bahkan berharap supaya dia lebih sering mendapatkan acara di luar kota lagi dalam waktu yang lama. 4 bulan pun berlalu dengan cepat. Tak terasa, Rosa mendapatkan pekerjaan baru untuk bekerja sebagai penari di sebuah klub malam. Bayaran untuk tampil dan menarinya terbilang sangat tinggi, walaupun tak setinggi bayarannya ketika menjadi model SPG mobil, tetapi dia dapat lebih leluasa bekerja kapanpun dia mau dan tidak perlu capek lagi pergi keluar kota yang jauh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Rosa seperti mulai terlena dengan gemerlap indahnya kehidupan malam. Pergi jam 8 malam dan pulang jam 6 pagi sudah seperti hal biasa bagi dia. Kesempatan ini tidak kubiarkan menjadi sia-sia, apalagi semakin hari. Keinginanku untuk memakai pakaian indah dari lemari Rosa semakin tak dapat kutahan lagi. Semua berjalan baik hingga pada suatu ketika Rosa mengajakku untuk makan malam di rumahnya. Rosa bercerita jika dia akan pergi liburan ke Bali selama seminggu dan bermaksud ingin menitipkan Laki dalam asuhan saya seperti biasanya. Tentu saja saya menyanggupinya karena ini akan memberikanku banyak kesempatan untuk menikmati surga dalam isi lemari pakaian Rosa. Setelah Vivi makan malam, senyumannya rasa berbeda. Sebuah senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya dari wajahnya yang cantik. Rosa berkata, jika dia ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Lalu dibawanya sebuah laptop dari dalam kamarnya dan dinyalakannya di depanku. Rosa berkata, aku ingin menunjukkan sebuah video. Potongan rekaman dari CCTV yang kupasang di kamarku. Mendengar perkataannya, rasa cemas di hatiku, isi pikiranku begitu kacau dan membuatku menjadi panik. Melihatku yang terdiam dan malu, Rosa berkata lagi padaku, aku masih memiliki banyak rekaman kamu menggunakan pakaianku secara diam-diam. Saya begitu takut dan mulai meminta maaf padanya, berharap agar hubungan pertemanan yang dijalin bersama dengan Vivi tidak kandas. Aku marah kepadamu, bukan marah karena kamu memakai pakaianku, tetapi karena kamu memakainya tanpa seizinku. Terlebih dahulu, ucap Rosa dengan lembut. Aku mulai berani menatapnya, walaupun air mata mulai menetes, membasahi pipiku. Rosa mengambil tisu dan mulai membersihkan air mata dari pipiku. Rosa menatap ke arah mataku dan berkata lagi, tolong ceritakan. Mengapa kamu berbuat seperti ini? Perlahan saya pun mulai menceritakan. Semuanya dari masa laluku yang sering dihina karena tubuhku kecilku, ditinggal orang tuaku dan mengenai hobiku. Memakai pakaian wanita bahkan berdandan seperti wanita, segala sesuatu yang menjadikanku seorang crossdresser seperti saat ini. Saya meminta maaf kepada Rosa karena tidak dapat mengendalikan keinginanku untuk memakai pakaian dalam lemarinya. Dia kemudian tersenyum dan memberikanku sebuah pelukan.
Aku mengerti jika kamu sangat menyukai pakaian cantik dalam lemariku. Aku tak masalah dengan kamu memakainya, tapi tolong untuk meminta izin padaku terlebih dahulu lain kali. Kamu mengerti? Saya menganggukkan kepalaku. Tanda mengerti kepada Rosa dan berterima kasih karena telah memaafkanku. Dari kejadian itu membuatku merubah hidupku sepenuhnya, dimulai dari perkataan yang akan diucapkan oleh Rosa. Iya, kita masih punya waktu 2 jam lagi sebelum jam 8 malam. Jadi, kenapa kita tidak mencari pakaian cantik yang akan kamu pakai?